Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Batara Jasa Kila Channel, kembali kita berjumpa lagi dalam bincang-bincang budaya. Kali ini kita akan bincang-bincang tentang sejarah bola sobak dalam tema bola sobak riwayat dulu. Bola sobak didirikan pada tahun 1890, di mana sebelum sebagai bola sobak ini adalah soraja daripada Peta Ponggawe Bone, atau kediaman daripada Peta Ponggawe atau Panglima Perang Kerajaan Bone. Pada tahun 1905 pecahlah Perang Bone, di mana bola sobak ini yang merupakan istana daripada Panglima tertinggi Kerajaan Bone, merupakan tempat konsolidasi daripada para pejuang daripada Kerajaan Bone. Di samping sebagai tempat konsolidasi bagi laskar atau para pejuang daripada perwira Kerajaan Bone atau prajurit Kerajaan Bone di masanya, bola sobak ini juga menurut Himat Diawe dan Taungah, salah satu daripada asisten atau ajudan daripada Icendra Dati Cinau, istri daripada Peta Ponggawe Abdul Hamid, mengatakan bahwa di bola sobak ini juga merupakan tempat pengkaderan bagi para wanita Bone di masa itu, baik itu kalangan bangsawan maupun daripada rakyat biasa, di mana di situ dikader etika, bagaimana adab, etika wanita menghadapi rumah tangganya, terhadap tamu, terhadap suami, dan juga diajarkan tentang keahlian-keahlian bagi masyarakat umum, misalnya menganyam, menenun, dan etika-etika lainnya. Awal lokasi bola sobak ini terletak pada rumah jabatan Bupati Bone sekarang ini. Nah, setelah kekalahan Bone pada tahun 1905 dalam Perang Rumpana Bone, otomatis simbol-simbol kebebasan Bone dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda, termasuk bola sobak ini. Nah, saat pemerintah Hindia Belanda ingin mendirikan sebuah bangunan di lokasi daripada bola sobak ini, maka bola sobak ini dipindahkan ke Jalan Veteran, Jalan Makassar atau Jalan Ahmad Yani di sekarang ini. Kemudian bola sobak ini dipindahkan lagi ke Jalan Veteran, lalu kemudian dipindahkan ke lokasi yang ada di tempat sekarang ini. Jadi perpindahan bola sobak ada beberapa kali. Istilah bola sobak ini muncul setelah Bone dalam suatu keadaan selbestur atau Bone dibangun kembali, di mana status Peta Ponggawe sudah tidak ada lagi dalam jabatan pemerintahan Kerajaan Bone baru atau selbestur. Akhirnya fungsi rumah ini berfungsi dari Soraja Peta Ponggawe menjadi bola sobak. Bola sobak adalah rumah tamu-tamu daripada Kerajaan Bone waktu itu. Jadi bola sobak ini berfungsi sebagai wisma umum. Kalau sekarang, di masa lalu, jika ada misalkan rakyat yang sakit dari kecamatan ingin berobat ke ibu kota kabupaten, yang tidak punya keluarga, tidak punya famili di kota ini, mereka bisa menempati bola sobak sebagai penginapan umum bagi mereka. Nah, dari fungsi bola sobak ini tadi sebagai wisma umum, nah disinilah menimbulkan petaka awal juga di bola sobak, di mana dikatakan pada waktu itu terjadi kebakaran bola jongke, bola anak sunnah atau anak bola daripada bola sobak ini. Pernah terjadi salah satu keluarga yang datang berobat dan menumpang nginap di bola sobak di masa itu, karena mungkin dalam keadaan panik, keluarga sakit, akhirnya api dalam tungku pembakarannya dia lupa padamkan, akhirnya ini tadi menjadi penyebab terbakarnya bola sobak. Jadi pada tahun itu bola sobak anak bola atau jongke daripada bola sobak ini terbakar di masa itu. Samping tadi berfungsi sebagai wisma umum, bola sobaknya pernah berfungsi sebagai mes Knil atau tentara Belanda yang pernah bertugas di Kabupaten Bone di masa lalu. Fungsi lain yang tak kalah pentingnya dari bola sobak ini dalam sejarahnya, bahwa bola sobak ini pernah menjadi istana sementara atau istana persinggahan daripada kota Sultan Ibrahim Andi Mapanyuki sebelum
saat beliau dilantik menjadi Arumpone dan istana beliau belum selesai waktu itu. Jadi Wonosobo inilah yang menjadi istana persinggahan kota saat dilantik sebagai Arumpone. Sejarah Wonosobo ini di masa lalu hingga sekarang penuh legenda, karena dikatakan dari bahan-bahan ini terbuat dari elemen-elemen yang dianggap luar biasa di masa sekarang. Misalkan pohon lombok yang dijadikan tiang utama rumah, cangaduri, dan beberapa jenis kayu yang sangat langka, yang di masa sekarang kayu itu dianggap tidak mungkin untuk dijadikan sebuah tiang rumah. Namun dalam Wonosobo ini item-item tersebut, kayu-kayu langka tersebut yang dianggap tidak mungkin untuk dijadikan sebuah bahan bangunan untuk sebuah rumah panggung, ternyata di Wonosobo ini bahan-bahan itu terpakai di masa lalu. Di dalam Wonosobo ini mengandung berbagai macam elemen. Salah satu elemen itu adalah motif dan ukiran yang diyakini mengandung berbagai filosofi, baik itu sosial, ekonomi maupun spiritual. Salah satunya adalah motif atau ukiran Panji Kadang ini, di mana Panji Kadang ini diyakini memiliki nilai tuah, yakni tolak bala, sesuai dengan niat daripada awal dan pembuatan Panji Kadang ini, di mana Panji Kadang ini diyakini tadi itu memiliki nilai-nilai magic yang menjadi tolak bala atau simak dalam keyakinan masyarakat Bugis pada umumnya. Nah, keyakinan ini makin diperkuat dengan tragedi yang terjadi pada Wonosobo, yaitu kebakaran yang terjadi pada 20 Maret di subuh di dini hari, di mana swastika atau Panji Kadang ini yang berada pada lego-lego tidak tersentuh api, bahkan lego-lego yang menjadi elemen paling depan daripada Wonosobo masih utuh hingga sekarang. Nah, jadi kembali kepada niat awal bahwa ternyata niat pencipta atau yang mendesain daripada swastika atau Panji Kadang ini yang diperuntukkan menjadi tolak bala, ternyata alhamdulillah masih terbukti hingga sekarang. Nah, inilah menjadi salah satu karisma dari berbagai karisma dari Wonosobo yang diyakini oleh khususnya masyarakat Bone dan Bugis pada umumnya. Nah, itulah sekilas tentang Wonosobo, di mana sebelumnya merupakan adalah Sauraja atau istana daripada Petra Ponggawai, panglima perang, panglima tertinggi perang kerajaan Bone, yang kemudian beralih fungsi jadi asrama Kedil, kemudian menjadi Wonosobo. Kemudian pada tahun 1931 sesuai dengan Monumental Nantik Istanbul 238, alih daripada Wonosobo ini diambil alih oleh Dinas Kepurbakalaan. Nah, kemudian lalu dipugar dan resmi pada tanggal 14 April 1982 diresmikan oleh Profesor Dr. Yusuf. Nah, itulah sekilas tentang perjalanan Wonosobo. Nah, itulah Wonosobo, sebuah bangunan tradisional Bugis yang merupakan salah satu warisan kerajaan Bone di masa lalu, yang syarat dengan berbagai momentum di dalamnya, mulai dari kisah heroik perjuangan Petra Ponggawai, kecerdikan sang istri dalam membimbing wanita-wanita Bugis di masanya, sampai menjadi sebuah tempat perenungan budaya dan tempat kajian-kajian budaya. Nah, oleh itu marilah kita tetap melestarikan nilai-nilai budaya itu, walaupun secara fisik bangunan Wonosobo sudah hangus terbakar api, namun jiwa-jiwa atau kisah-kisah petuah yang ada di dalamnya tidak boleh kita biarkan hangus beserta puing-puingnya. Mari kita hidupkan jiwa kita dan kita lestarikan sebagai warisan budaya bagi anak keturunan kita. Nah, sahabat Batara Aji Sakila Channel, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai